Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kompleks 1 ingin mempresentasikan studi kasus yang telah kami buat dan telah kami diskusikan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dahulu dengan anggota kelompok sebagai berikut. Lalu ini adalah pemicu yang telah diberikan dan akan kami diskusikan. Reaktor fluida bed adalah reaktor yang menggunakan bed partikel padat yang diangkat oleh aliran fluida, baik gas atau cairan, untuk menciptakan kondisi fluidisasi di mana partikel padat terdispersi dan bergerak dengan cara yang mirip dengan fluida. Di sini ada beberapa pendekatan secara tipe kontak fluida, dan kami memilih tipe bubbling fluida bed atau BFB, di mana aliran fluida yang diinjeksikan melalui bed partikel padat menghasilkan gelembung-gelembung gas yang naik ke permukaan bed, sehingga ini memastikan kontak yang efisien antara partikel padat dan fluida sehingga meningkatkan transfer massa dan panas. Selanjutnya, Baik, selanjutnya ada pendekatan atau model perhitungan dari konversi pada fluid bed. Di sini ada 6. Yang pertama ada dispersion and tank series model, yang kedua ada RTD models, terus yang ketiga ada contact time distribution models, yang keempat ada two region models, yang kelima ada hydrodynamic flow, yang terakhir ada K-L models. Untuk pengertiannya atau informasinya bisa dibaca di layar. Oke, selanjutnya mengenai perhitungan konversinya. Diketahui data sebagai berikut. Langkah pertama untuk mencari nilai konversinya yaitu yang pertama menentukan velocity dari bubble. Dengan langkah menghitung rest velocity dari single bubble in a bed. Didapatkan hasilnya yaitu mu BR sama dengan 0,703852 meter per second. Lanjut. Selanjutnya yaitu menghitung rest velocity dari bubbles in a bubbling bed. Didapatkan mu B sebesar 0,983854 meter per second. Lalu langkah selanjutnya yaitu menentukan rasio bubbling velocity-nya. Didapatkan rasionya sebesar 29,5152, sehingga dengan rasio yang didapatkan ini menggunakan pendekatan BFB atau bubbling fluid bed dengan persamaan sebagai berikut. Oke, setelah itu kita menghitung bed fraction gelembung dengan hasil sebagai 0,28459 meter kubik bubbles per meter kubik bed. Terus step yang ketiga adalah menentukan void friction bubbling fluidicide dengan hasil 0,71969, dan step keempatnya adalah menentukan bubble cloud emulsion. Yang pertama itu mencari nilai bubble cloud circulation itu dengan hasil 2,6461584 per second. Selanjutnya, baik, selanjutnya itu menghitung nilai Cold Emulsion Diffusion atau KCE yang diperoleh hasil 1,319,856. Kemudian yang kedua itu menghitung nilai F total melalui penghitungan FB, FC, dan FE. Nilai FB ini diperoleh dari persamaan 2015 dengan hasil 0,001, kemudian FC diperoleh dari persamaan berikut dengan hasil 0,0545431. Next. Nah, kemudian menghitung nilai FE yang diperoleh hasil 0,230620, sehingga dapat F total sebesar 0,286161. Kemudian langkah kelima yaitu menentukan tinggi dari bed, yaitu HBFB yang diperoleh sebesar 29006 meter. Next. Dan selanjutnya adalah step 6 yaitu menghitung nilai konversi. Di sini kita menggunakan pendekatan model GL BFB, di mana len menggunakan len CAO per CA sama dengan K aksen kali tau aksen. Setelah dijabarkan, K itu ya seperti pada layar, cukup panjang untuk rumusnya. Lalu kita masukkan masing-masing nilai komponen yang sudah diketahui, sehingga dihasilkan nilai len CAO per CA sama dengan 1,719. Lalu di eksponen untuk mencari CAO per CA didapatkan hasil 5,5843, dan dibalik untuk mencari nilai CA per CAO sehingga didapatkan nilai 0,179. Next.
Lalu untuk konversinya sendiri dari nilai CA per CAO yang sudah didapat, maka didapatkan hasil 1 min CA per CAO sama dengan 1 min 0,179, XA sama dengan 0,8209 atau 82,09%. Seperti itu. Ya, berikutnya yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dari konversi reaksi itu sendiri. Ada beberapa, yaitu yang pertama diameter ukuran dari partikel, kemudian kecepatan awal dari gas, yang ketiga ada tinggi dari vessel atau H, dan yang terakhir adalah nilai dari weight of solidnya sendiri. Next. Baik, yang terakhir, karena sebelumnya kita sudah tahu terkait dari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konversi dari fluidized bed reactor ini, maka kita selanjutnya dapat mengetahui bagaimana cara kita mengoptimasi nilai dari konversi reaktor yang ada di sini. Nah, pada fluidized bed reactor itu konversinya itu dipengaruhi oleh ukuran bubble, yang mana semakin besar ukuran bubble, maka konversi yang terjadi itu akan semakin rendah. Begitupun juga sebaliknya. Nah, gimana cara kita meningkatkan nilai bubble meningkatkan nilai konversi, yaitu dengan cara mengurangi ukuran dari bubble gas. Karena ukuran bubble gas ini dipengaruhi oleh UO dan OMF, maka kita itu dapat mengurangi ukuran dari bubble gas ini untuk menurunkan kecepatan umpan fluida atau UO. Dan juga bisa dilakukan dengan penambahan jumlah katalis yang dipakai. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.